Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Manchester United di bawah Erik ten Hag adalah tim yang berbeda, jauh berbeda, tidak seperti tim yang rapuh musim lalu. Lihat saja daftar cedera saat ini, sungguh luar biasa jika fans melihat tim ini masih bertengger di 3 besar IPL, perempat final Liga Eropa, semifinal Piala FA dan juara Piala Carabao. Saat ini, Setan Merah harus bertanding tanpa pencetak gol terbanyak mereka, pasangan bek tengah pilihan pertama mereka, kedua bek kiri, pemain sayap, gelandang, serta tanpa beberapa opsi cadangan. Tetapi bos Belanda itu menolak untuk menggunakan itu sebagai alasan untuk kemunduran. Alejandro Garnacho adalah salah satu pemain yang cedera. Pemain sayap kiri andalannya cedera dalam pertandingan Southampton bulan lalu. Jadon Sancho, yang saat ini bermain di posisinya, tidak seberani pemain berusia 18 tahun itu dan ragu-ragu ketika diberi kesempatan untuk menembak. Kemarin pemain Argentina itu memposting foto dirinya mengenakan sepatu bola di Instagramnya. Ia kembali berlari di rumput, latihan jalan kaki dan jogging ringan. Itu pertanda bagus dan bisa berarti para penggemar masih bisa melihat pemain berusia 18 tahun itu beraksi selama akhir musim. Ten Hag telah mengakui awal bulan ini bahwa dia optimis pemain Argentina itu akan kembali sebelum akhir musim dan tampaknya itu menjadi kenyataan. Sementara itu, rekannya sesama Argentina, Lisandro Martinez, berhasil menjalani operasi pada tulang metatarsalnya yang patah pada hari Senin. Dia akan absen selama sisa musim karena cederanya, biasanya membutuhkan waktu 6 hingga 8 minggu untuk sembuh. Martinez menulis di Instagram minggu lalu, "Bukan seperti yang saya bayangkan musim yang sangat spesial akan berakhir, tetapi terkadang kami menghadapi rintangan di sepanjang jalan yang harus kami atasi untuk membuat kami lebih kuat dan kami belajar darinya. Saya tahu bahwa saya akan segera kembali untuk mencari lebih banyak. Sementara itu, saya akan terus mendukung semua rekan satu tim saya untuk mencapai tujuan kami." Manchester United mengambil langkah awal untuk merekrut sejumlah pemain baru jelang musim depan. Duo gelandang yang dihargai Erik ten Hag telah mulai didekati. Sumber terpercaya dalam klub mengabarkan perwakilan klub memulai pembicaraan awal dengan Ryan Gravenberch, yang diketahui oleh klub sang pemain. Namun, Bayern Munich memilih untuk tidak menjual Gravenberch, walaupun ini mungkin hanya sikap resmi klub. Bayern telah memutuskan bahwa Ryan Gravenberch tidak akan dijual. Klub telah memberitahu pemain asal Belanda itu. Bayern yakin Gravenberch akan membuat terobosannya di klub musim depan. Jelas, ada pertentangan antara ekspektasi Gravenberch dan apa yang disampaikan Bayern Munich padanya musim panas lalu. Gravenberch telah membawa keluhannya kepada media 3 kali musim ini dan ia jelas tidak senang dengan sikap klubnya. Dengan masuknya Konrad Laimer, mungkin Bayern Munich bisa menjualnya di saat ada persaingan para peminat untuk pemain Belanda itu. Bukan cuma sang gelandang Belanda, United juga memulai pembicaraan dengan Alexis Mac Allister. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Mac Allister pasti akan meninggalkan Brighton di bursa transfer mendatang. Baik United maupun Liverpool segera berdiskusi dengan perwakilan pemain Argentina. Mac Allister memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya saat ini, dengan Brighton juga memiliki opsi untuk 1 tahun lagi. Sang pemain sangat mampu beroperasi lebih dalam di lini tengah. Mac Allister berada dalam performa terbaiknya sebagai pemain nomor 10. Jika harga yang dituntut Brighton mendekati harga rekan setimnya, Moises Caicedo, United nampaknya akan mundur. Pemilik Manchester United, Joel Glazer dan Avram Glazer, dilaporkan menolak penjualan klub dan ingin membawa investasi minoritas ke klub. November lalu, Glazers mengungkapkan bahwa mereka terbuka untuk menjual juara Inggris 20 kali itu, dan ada sejumlah perkembangan dalam beberapa bulan terakhir.
Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dipandang sebagai favorit untuk menyelesaikan pengambil alihan, dengan yang terakhir ingin membeli 100% saham klub. Proses penjualan diduga memasuki putaran ketiga penawaran, dengan tawaran kedua dari Ratcliffe dan Sheikh Jassim diyakini sekitar 5 miliar pound ditolak. Sheikh Jassim dilaporkan bersiap untuk mengajukan tawaran ketiga untuk klub tersebut. Dengan bankir Qatar itu bertekad untuk menyelesaikan pengambil alihan penuh selama beberapa minggu ke depan. Namun, ada berbagai laporan bahwa Joel Glazer dan Avram Glazer tidak ingin menjual klub dan malah ingin mendatangkan investasi dari luar. Diperkirakan ada perpecahan dalam hal pendapat saudara kandung, dengan Kevin, Edward, Brian, dan Darcy dikatakan mendorong penjualan penuh. Sedangkan, oleh Joel Glazer dan Avram Glazer, ingin tetap menjadi pemilik klub. Keduanya tidak mau menurunkan penilaian mereka sebesar 6 miliar pound, yang sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh penawar manapun. Mantan pemilik AC Milan, Elliott Investment Management, disinyalir telah mengajukan tawaran untuk berinvestasi di klub tersebut. Sementara berbagai pihak lainnya diyakini terus mencermati situasi tersebut. Setiap calon pemilik baru ingin memiliki rencana untuk jendela transfer musim panas, yang berarti bahwa setiap pengambil alihan kemungkinan harus diselesaikan sebelum awal Juni. Man United masih aktif di 3 kompetisi pada tahap akhir musim ini, dan mereka selanjutnya akan beraksi pada Kamis malam saat bertandang ke Sevilla di leg kedua perempat final Liga Eropa. Beberapa target pemain baru United tergolong pemain dengan harga bandrol mahal. Menyiasati aturan financial fair play, Erik ten Hag juga memiliki daftar pemain yang bisa digait dengan harga murah, terutama dari klub yang bisa degradasi dari level atas musim depan. Matheus Nunes adalah satu di antaranya. Nunes dan Wolverhampton belum keluar dari zona degradasi. Pemain berusia 24 tahun itu diyakini dibanderol 50 juta pound. Raksasa La Liga, Barcelona, dan Newcastle juga dikaitkan dengan pemain internasional Portugal itu. Nunes telah tampil 32 kali untuk Wolves di semua kompetisi sejak bergabung dengan klub Molineux musim panas 2022 lalu. Dia telah bermain di berbagai posisi musim ini, termasuk lini tengah dan di sayap kiri. Bukan hanya untuk tim senior, Ten Hag juga dilaporkan memburu sejumlah pemain belia. Setelah sukses mendaratkan bek masa depan, Harry Amas, United memulai pembicaraan dengan klub Turki, Galatasaray. Perwakilan Manchester United telah mengontak pihak FA Akman. Mereka hadir dalam pertandingan Galatasaray U19 melawan Kayserispor awal pekan ini. Gelandang Galatasaray ini belum melakukan debut seniornya, tetapi telah menarik perhatian klub-klub elit Eropa dengan penampilannya yang luar biasa di UEFA Youth League musim ini. Dengan kontak yang sudah dilakukan, tampaknya Setan Merah akan bersaing dengan juara Eredivisie, Ajax, untuk mendapatkan Akman. Setan Merah sering merekrut pemain muda dengan maksud untuk mengembangkan mereka untuk tim utama selama beberapa tahun. Dan itu mungkin terjadi pada bintang muda Galatasaray. Tetapi mengingat reputasi Ajax bagi pemain muda, mereka akan memberikan persaingan yang sengit.